Jadi kayak gitu guys. Sebenarnya Dajjal ini tidak ada di mana-mana, cuman dia ini masih di pulau situ, pulau yang dekat Mekah. Di situ kan ada pulau kecil, ya nggak tahu lah itu pulau apa. Di situ ini dia masih diikat semacam itu. Sebenarnya itu tidak pulau, sebenarnya itu Dajjal. Kalau dilihat pakai mata batin atau indigo yang bisa melihat semacam itu, jadi dia ini bisa mengetahui sebenarnya sih di pulau itu tidak pulau. Di situ itu sebenarnya ini jelmaan seperti Dajjal. Apakah betul kayak gitu, Jal? Jadi kayak gitu guys. Sebenarnya Dajjal ini tidak ada di pulau manapun, tetapi yang bisa dipastikan dari saya ini Dajjal ini berada di Mekah atau Madinah, yang di situ ada pulau kecil dan disitulah dia sebenarnya. Jadi di situ dia masih diikat. Jadi mungkin kamu ini sebenarnya diikat di mana? Di mana? Di dalam goa atau sebenarnya pulau itu jelmaan dari kamu? Di pulau situ. Jadi sebenarnya pulau situ, guys. Dan ntar Dajjal ini kalau sudah keluar ini tubuhnya ini sangat besar, sebesar pulau itu. Jadi ya nggak terlalu besar. Jadi pertama dia keluar ini besar sekali, seperti mungkin seperti raksasa kayak gitu. Apakah betul? Ya. Jangan Iya. lah, ini babu dijak bahas tentang Dajjal. Oleh kok. Kan sing delok wis bodo amat. Sing penting kok wis tak bahas masalah Dajjal. Dajjal. Jadi kayak gitu guys, nggak usah terlalu banyak pikiran, mungkin masih santai-santai saja karena Dajjal ini masih lama keluarnya, masih kalian bisa untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat apapun itu masih bebas guys. Jadi terserah kalian mau berbuat baik, berbuat jahat, terserah. Jadi kayak gitu. Karena ini Dajjalnya juga masih diikat dan masih lama sekali keluarnya. Karena di dunia ini yang sholat juga masih banyak, yang melafadzkan azan ini juga masih banyak. Mungkin ntar kamu ini kalau sudah keluar ini musuh kamu siapa, Dajjal? Manusia. Ya iya manusia, mungkin itu Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad atau siapa? Semuanya katanya. Katanya semuanya guys. Kamu ntar kalah atau menang kalau melawan dia? Menang lah anak buah saya. Katanya menang anak buah saya. Katanya menang guys. Kalau Dajjal ini melawan Nabi Isa, Nabi siapa yang akan diutus oleh Allah untuk mengalahkan Dajjal, ini katanya Dajjalnya bilang menang karena anak buahnya banyak. Ya gini loh Dajjal, saya kasih solusi buat kamu ntar supaya kamu menang. Jadi kamu perbanyak mencari teman, mencari sekutu, mencari anak buah. Jadi perbanyak saja. Yang ada kayak ada setan-setan yang lagi bersembunyi di dunia ini, mungkin dia masih puasa di bukit-bukit atau di pergunungan atau dimanapun berada. Semuanya kamu kerahkan, kamu ajak untuk berbuat dosa. Jadi kayak gitu, gimana Dajjal? Iya. Jadi ini saya mengasih solusi biar cepat dunia ini hancur kayak gitu guys. Jadi Goblok.
Jadi Dajjal ini saya kasih pemasukan biar dia ini entar menang kalau melawan Nabi Isa ataupun nabi-nabi yang lainnya. Goblok. Jadi kayak gitu guys. Jadi Dajjal ini saya suruh semuanya anak-anak buahnya semacam jenglot atau makhluk yang lainnya jin-jin kafir. Jadi saya suruh dia untuk keluar semuanya di bumi ini yang lagi semedi ataupun yang lagi puasa supaya dia ini mencari teman-teman manusia yang berdosa. Jadi kayak gitu guys. Biar cepat dunia ini hancur. Goblok. Jadi nggak usah banyak pikiran kalau Los. Dol. Dajjal ini masih di pulau sana, tidak ada di Pulau Jawa, Pulau Indonesia ataupun negara Indonesia, negara Malaysia. Sebenarnya Dajjal ini masih ada di lokasi Mekah. Di situ bukan di Mekahnya sebenarnya. Dia ini sekitar Mekah itu kan ada pulau kecil. Tak tahu, nggak tahu itu pulau apa. Tetapi dia ini di situ. Sebenarnya itu pulau apa? Dajjal, mungkin Pulau Nyaman, pulau apa di sana. Jadi kayak gitu. Jadi tadi mungkin sekarang ini kamu ini lagi puasa atau apa lagi di mana Dajjal? Lagi bersantai-santai. Kok bersantai-santai leh? Oh, pose bersantai-santai kan kamu sekarang ini kan lagi diikat. Ya saran saya kamu ini puasa gitu loh, biar kamu ini tambah sakti kekuatannya kayak gitu. Saya tidak puasa, tapi saya mengilmu lagi. Katanya dia ini tidak puasa tetapi lagi memperdalam ilmunya. Apakah gitu? Mungkin kamu ini entar kalau keluar di dunia ini ilmu apa yang kamu gunakan? Ilmu hitam lah. Bukan ilmu hitam maksudnya kan. Mungkin kamu ini menghasut semuanya manusia ini melalui sihir kamu, ilmu sihir atau ilmu apa gitu loh. Biar supaya semuanya manusia ini mengikuti kamu. Oh. Jadi bukan ini Dajjalnya tidak mau bicara, tetapi sudah saya kontak secara batin. Dia ini ntar akan keluar di dunia ini dan dia ini akan membuat manusia ini percaya langsung. Jadi ini dia kalau keluar ini seolah-olah dia ini seperti Allah. Jadi ini dia ini mungkin kamu bisa menyerupai Allah atau siapa Dajjal? Tidak bisa. Yang enggak kayak gini loh kan, mungkin kamu bisa membuat manusia di seluruh di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini percaya sama kamu ini gimana entar gitu loh. Yang saya tanyakan kayak gitu. Jadi kayak gitu guys. Jadi yang bisa saya pastikan ntar kalau dia keluar di bumi ini, Dajjal ini langsung membuat fitnah, yaitu dia menggunakan sihirnya. Jadi semua orang ini yang imannya sedikit sekali, imannya yang terlalu sedikit ini ntar akan kena langsung oleh sihirnya. Jadi dia ini percaya sama Dajjal kayak gitu guys. Dan dia ini mengaku-ngaku sebagai Allah. Jadi kayak gitu. Apakah betul Dajjal? Ah iyalah, tidak. Saya kan sudah tahu kamu Dajjal. Jadi kayak gitu guys. Itu mata batin nggak mantap deh. Karena duwe yo wis to. Sing nonton ini pacarnya. Jadi walaupun gini-gini kalian nggak percaya ya sudah. Sebenarnya di sini sudah ada Dajjal, cuman dia ini di-cut, kita buat bertanya-tanya. Oh, ya Allah. Jadi kalian percaya nggak percaya, jika kalian punya mata batin, di belakang ini sudah ada sosok tinggi besar hitam
Jadi di sini ini sudah ada satu dajjal. Kalau kalian tidak bisa melihat, saya perjelas lagi. Dan di sini dia ini diikat. Jadi di sini di tangan diikat pakai rantai dan semuanya kaki, tangan, tubuh semuanya ini dirantai. Jadi kayak gitu guys. Ya mungkin untuk David Ginting ya di situ Bang. Mungkin itu pulau apa saya tidak tahu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya ini Dajjal ini keluarnya juga masih lama karena di dunia ini yang melafadzkan azan ini juga masih banyak. Azan, orang azan. Azan berazan ya berdua itu. Jadi kayak gitu. Ntar dia ini kalau sudah keluar di dunia ini dia mengaku-ngaku sebagai Allah. Jadi kayak gitu yang mungkin yang imannya kecil ya mungkin ntar bisa langsung kena sihirnya dia. Jadi kayak gitu. Karena dia ini di tangannya yang kanan dan yang kiri ini sudah ada surga dan neraka. Jadi ini dia mempunyai surga dan neraka. Jadi surga dan neraka ini sudah diberi oleh Allah. Jadi ini sebenarnya sih sama saja. Sebenarnya dia ini sudah ditugaskan langsung oleh Allah. Jadi untuk orang-orang yang imannya kecil, yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah beribadah, yang tidak pernah beramal, membantu anak yatim, ya nanti ya kamu ikut sama Dajjal di sana, kamu ntar dapat surga dan neraka dia. Dan surga dan neraka dia ini pun sama saja seperti surga dan neraka yang diciptakan oleh Allah. Jadi kayak gitu. Mungkin untuk kalian yang bertanya-tanya kapan sebenarnya Dajjal ini akan keluar dan gimana wujud dia. Jadi sebenarnya ini sama saja. Wujudnya kan sama. Cuman dia ini kalau sudah keluar di dunia ini dia wujudnya seperti orang biasa. Jadi ini orangnya semacam orang biasa, cuman ini pertama dia keluar ini semacam kayak sebangsa nabi yang memakai jubah putih, semacam itu dia keluar. Dan di situ semua anak buah dia ini keluar, terus dia ini tidak memakai jubah lagi. Jadi ini dia seperti manusia biasa kayak gitu. Tidak memakai jubah dan tidak mengeluarkan sihir yang bisa membuat tubuh dia ini bercahaya putih. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya cuman itu saja. Tidak ada, mungkin ada yang bisa dipertanyakan, silakan bertanya untuk David Ginting yang lagi memantau di sini. Biar saya tanyakan langsung oleh Dajjalnya selagi Dajjalnya ini masih di belakang saya. Mungkin kalau mau bertanya silakan bertanya. Welcome to back my channel. Jadi ini cuman hiburan saja. Kalau saya tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada kegiatan mengobatin orang ya saya buat konten-konten. Kalau enggak ya saya ke kafe, nongkrong, ngopi kayak gitu. Yo kan cah nom kan bebas dong ngopi. Ngopi? Wong kowe 200 kok. Jadi untuk yang konten yang semalam masalah 3 bocah ini semoga cepat ada pihak yang langsung ke lokasi. Karena kenapa? Karena di sini saya sudah susah payah sekali, sudah mengalahkan dukunnya dan sudah membuat penculiknya ini kayak linglung. Ibarat saya menggunakan jurus
atau ajian putar giling dan semacamnya supaya penculiknya ini nyaman, rileks di lokasi seperti hipnotis semacam itu. Jadi semoga ada tim relawan yang ke lokasi. Jadi kayak gitu guys. Ya mau gimana lagi karena yang nonton sedikit, mungkin bisa dilihat oleh warga yang di Kalimantan atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Jadi kita bahas ke masalah yang sesuai judul ini dulu. Jadi di judul ini kita membahas masalah si Dajjal. Kenapa orang awam tidak bisa melihat Dajjal? Jadi kayak gini untuk David Ginting sebenarnya ini di situ kalau untuk paranormal yang di kelas bawah ini ibarat ilmunya ini masih kecil atau masih di bawah, di situ tidak mampu dia untuk melihat karena di situ ada perisai. Dan perisai ini sudah setara untuk para nabi, jadi perisai ini tidak bisa dilihat oleh manusia-manusia yang masih belum ilmunya kalau belum tinggi. Ibarat manusia ini kan dia berilmu ini kan harus puasa. Jadi semacam itu. Kalau puasanya masih kecil ya belum bisa sampai di sana. Karena di situ perisainya ini bukan perisai abal-abal, bukan perisai yang dibuat oleh dukun ataupun perisai yang dibuat oleh paranormal. Jadi ini perisai langsung yang dibuat oleh Allah. Jadi manusia tidak akan mampu menerawang sedalam itu dan tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melihat Dajjal